Demokrasi yang sudah kita dapatkan sejak reformasi tahun 1998, hasil kerja keras kita semua sebuah bangsa untuk membangun sistem yang menjadikan bagian dari kesadaran baru untuk merubah diri menjadi lebih baik. Dari era otoritarianisme kemudian kita memilih era demokrasi. Demokrasi inilah modal utama yang dahsyat yang harus kita jaga, yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi benar bahwa demokrasi yang kita bangun sangat luar biasa hari ini, meskipun memiliki berbagai kelemahan, kekurangan, dan berbagai tantangan yang tidak mudah. Kekuatan dan pendewasaan yang perlu terus kita pupuk sehingga benar-benar menjadi sistem yang bermanfaat sesuai dengan tujuan, agenda, dan amanah dari kelahiran kita sebagai sebuah bangsa. Amanat ataupun tujuan sekaligus dasar kita sebagai sebuah bangsa yang termaktub di dalam rumusan kelahiran bangsa ini 17 Agustus 45 tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini yang harus terus kita jaga dan terus-menerus kita kuatkan, semakin berkualitas dan sesuai dengan tujuan demokrasi. Demokrasi untuk keadilan, demokrasi melahirkan kemakmuran dan kesejahteraan. Disitulah hadirin sekalian, kita sedang diuji bagaimana agar demokrasi kita benar-benar produktif di dalam melahirkan sebuah bangsa yang maju, bangsa yang adil, bangsa yang makmur, dan bangsa yang sejahtera. Demokrasi kita memang memiliki beberapa ancaman. Ancaman yang pertama, kesadaran dan kedewasaan politik kita. Ini terus-menerus harus kita tingkatkan sehingga demokrasi kita bermakna kesadaran partisipasi politik rakyat yang utuh. Memang ada titik lemah sejak pilkada secara langsung, bahkan sejak pilpres secara langsung. Proses demokrasi yang kita jalankan dalam proses pemilihan mengalami berbagai distorsi. Keadaan ekonomi yang sulit, posisi kemiskinan masyarakat, kesalahan persepsi tentang demokrasi kita menjadikan menyuburnya money politik di dalam setiap sistem pelaksanaan demokrasi kita. Ini adalah proses politik yang di dalamnya adalah aspirasi dan hak individual menjadi proses transaksi politik. Inilah yang menjadi ancaman utama demokrasi kita ke depan. Ancaman yang kedua bagi demokrasi kita adalah bagaimana agar semua proses demokrasi ini berjalan tidak hanya prosedural, tetapi substansi dari makna demokrasi yang sesungguhnya mengusung proses menuju tujuan berbangsa dan bernegara. Sehingga aktor-aktor demokrasi, terutama hari ini saya menyadari sepenuhnya partai politik, di dalam buku saya juga sempat saya tulis sedikit, partai politik menjadi sasaran harapan utama dari pelaku demokrasi nasional kita. Banyak kritik terhadap partai politik, bahkan partai politik mengalami masa naik turun kepercayaan masyarakat kepada partai politik. Ini artinya apa? Perlu dilakukan refleksi sekaligus evaluasi agar partai politik juga menata diri menjadi bagian yang utama dari menguatkan demokrasi nasional kita. Ukur dua hal. Yang pertama, partai politik yang berbasis ideologi dan fondasi nilai-nilai yang menjadi pijakan kelahiran sebuah partai politik. Partai politik yang kedua adalah partai yang dibangun berdasarkan pijakan kepentingan yang melahirkan dan kepentingan para pendiri. Dua inilah yang terjadi yang harus terus berubah menjadi satu keadaan di mana partai politik di Indonesia harus konsisten kepada cita-cita norma yang
sudah disusun sejak kelahiran masing-masing partai politik itu. Sehingga dalam forum di dalam tulisan itu saya mengajak partai politik kembali ke kitab kelahirannya sebagai kekuatan yang berbasis pada ideologi dan cita-cita yang telah